Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI. Dan juga tak lupa yang saya banggakan teman-teman sekalian kelas 5 PAIC yang sangat saya banggakan. Baik, saya di sini akan mempresentasikan dari materi administrasi dan supervisi pendidikan yang berjudul manajemen pendidikan. Yang pertama ialah pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen pendidikan adalah suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengorganisasian, pengomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan, serta sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas. Kemudian yang selanjutnya ialah tujuan manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan ini ada 4. Yang pertama ialah tujuannya yang pertama produktivitas. Ini adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh dengan jumlah sumber yang dipergunakan. Produktivitas dapat dinyatakan secara kuantitas maupun kualitas. Kemudian yang nomor 2 ialah kualitas. Kualitas ini menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenalkan kepada barang atau jasa tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atau bobot atau kinerjanya. Kemudian yang ketiga ialah efektivitas. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Dan yang terakhir ialah efisiensi atau efektivitas. Adalah perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai. Efisiensi lebih ditekankan pada perbandingan antara input atau sumber daya dengan output. Suatu kegiatan dikatakan efisien bila tujuan dapat dicapai secara optimal dengan menggunakan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Kemudian yang selanjutnya ialah pendekatan manajemen. Itu yang pertama meliputi empirikal atau kasus, yakni ilmu dan praktek manajemen dikembangkan melalui pengkajian kasus yang telah dialami di masa lalu. Kemudian yang kedua perilaku antar pribadi. Ilmu dan praktik manajemen dipelajari melalui hubungan-hubungan antar pribadi dan pada organisasi dengan fokus kajian pada individu dan motivasinya. Kemudian yang selanjutnya perilaku kelompok. Studi tentang pola-pola perilaku kelompok dalam organisasi lebih dominan daripada kepada hubungan antar pribadi. Dan yang selanjutnya sistem-sistem sosial kooperatif memadukan antara hubungan pribadi dengan kelompok, bahwa mempelajari manajemen dapat dilakukan dengan mempelajari hubungan antara manusia sebagai sistem sosial yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian yang terakhir ialah sistem-sistem sosio-teknikal, bahwa sistem teknikal memberi pengga besar pada sistem sosial sehingga perlu dikembangkan keterpaduan, perhatian, dan praktek secara simultan untuk keduanya. Dan yang selanjutnya teori keputusan, bahwa manajer adalah
pengambil keputusan, sehingga pengembangan manajemen ada pada kemampuan dan keahlian mengambil keputusan. Dan selanjutnya sistem, yakni mempelajari bagian-bagian interdependen organisasi dan hubungan dengan lingkungan yang mempengaruhinya. Kemudian yang selanjutnya matematikal atau manajemen skills, mempelajari manajemen secara matematikal melalui pengkajian model-model alat identifikasi problem dan penilaian alternatif solusi. Kemudian yang selanjutnya kontingensi atau situasional. Kredibilitas manajer diukur dari kontribusinya memberikan saran praktek manajemen yang cocok untuk suatu situasi tertentu. Kemudian selanjutnya peran-peran manajerial, yakni observasi yang dilakukan manajer untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi peranan-peranan yang bersifat umum bagi manajer. Dan yang terakhir ialah operasional, yakni menggunakan konsep-konsep, prinsip-prinsip, teori serta teknik-teknik sebagai landasan dan menghubungkannya dengan fungsi atau proses manajemen. Kemudian pembahasan yang berikutnya ialah prinsip-prinsip manajemen. Prinsip manajemen yang pertama memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Dan yang kedua mekanisme kerja. Yang ketiga mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Dan yang keempat memberikan tanggung jawab pada personel sekolah hendaknya sesuai dengan peraturan tersebut. Dan yang kelima sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keenam mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir relativitas nilai-nilai. Kemudian pembahasan selanjutnya ialah fungsi manajemen. Kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Secara tegas tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen. Namun demikian, fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktivitas utama yang dilakukan para manajer, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Selanjutnya ialah proses manajemen. Proses manajemen yang pertama merencanakan. Merencanakan adalah membuat suatu target-target yang akan dicapai atau diraih di masa depan. Dalam organisasi merencanakan ada suatu proses memikirkan dan menetapkan secara matang arah, tujuan, dan tindakan sekaligus mengkaji sebagai sumber daya dan metode atau teknik yang tepat. Kemudian yang kedua mengorganisasikan. Mengorganisasikan adalah proses mengatur, mengalokasikan, mendistribusikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga memimpin. Memimpin institusi pendidikan lebih menekankan pada upaya mengarahkan dan memotivasi para personel agar dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan baik. Kemudian yang selanjutnya mengendalikan. Mengendalikan institusi pendidikan adalah membuat institusi berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dan sampai kepada tujuan secara efektif dan efisien. Perjalanan menuju tujuan dimonitor, diawasi, dan dinilai supaya tidak melenceng atau keluar jalur. Apabila hal ini terjadi harus dilakukan upaya mengembalikan pada arah semula. Dari hasil evaluasi dapat dijadikan informasi yang harus menjamin bahwa aktivitas yang menyimpang tidak terulang kembali. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan mungkin dari materi ataupun penyampaian dari saya kurang berkenan di hati jenengan semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.